Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mempresentasikan invertebrata. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Tika Rahmanintia sebagai moderator, Inayatul Fauzia sebagai penyaji 1, Dinda Firdania Basri sebagai penyaji 2, Lailatul Nazah sebagai penyaji 3. Untuk memanfaatkan waktu, mari presentasi dimulai. Pengertian invertebrata. Kata invertebrata berasal dari bahasa Latin in, yang artinya tidak, dan vertebrata yang artinya sendi tulang belakang. Sehingga ketika digabungkan, invertebrata artinya hewan-hewan yang tidak memiliki sendi tulang belakang. Meskipun tidak memiliki tulang belakang seperti hewan vertebrata, hewan invertebrata memiliki struktur tubuh yang sangat beragam dan kompleks, seperti exoskeleton pada serangga dan kerang, atau sistem saraf yang sangat canggih pada cumi-cumi dan gurita. Hewan invertebrata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik sebagai predator maupun sebagai mangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keberadaan hewan invertebrata di sekitar kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 1. Inayah kelihatan nggak? Baik, di sini saya akan menjelaskan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi beberapa filum, yaitu sebagai berikut. 1. Porifera. Porifera yaitu hewan air dan hidup di laut. Bentuk tubuh seperti tumbuhan yang melekat pada suatu dasar laut. Jadi, porifera bisa berpindah tempat dengan bebas. Tubuh porifera seperti tabung yang memiliki banyak pori atau lubang kecil pada sisinya dan mempunyai rongga di bagian dalam. Filum porifera bisa berkembangbiak dengan cara generatif dan juga vegetatif. Contoh, hewan spons. Yang kedua, filum Solenterata. Solenterata berasal dari kata soilos atau berongga, dan entros atau usus. Filum Yang kedua, filum Solenterata. Solenterata berasal dari kata solios atau berongga, dan entros atau usus. Filum Solenterata mempunyai dua macam bentuk, yaitu bentuk pasif yang menempel pada suatu dasar dan tidak berpindah. Contoh, hidroza, sifoza, dan anthoza. Selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan penyaji 2. Platyhelminthes. Kata Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani. Kata ples artinya pipi dan helminthes artinya cacing. Platyhelminthes berarti juga memiliki pipi. Hewan golongan ini mempunyai tubuh simetris bilateral atau kedua sama sisi. Contoh, planaria dan cacingan. Nematoda. Nematoda adalah cacing gelang mikroskopis yang sebagian besar hidup di tanah, di mana mereka dapat memparasitisasi akar tanaman inang. Secara umum, mereka adalah organisme yang bermanfaat. Namun, ketika populasinya mencapai jumlah kritis, mereka dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Contoh, cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen triboplastik dengan rongga tubuh seperti atau hewan seromata dan bernapas melalui kulitnya.
Contoh cacing tanah, lintah, dan pancing. Arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin arthra, artinya luas, buku, segmen. Podos artinya kaki. Merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuh. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Contoh udang, kepiting, dan serangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji terakhir. Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Menurut Kastawi dan kawan-kawan, Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai, tetapi kebanyakan di dasar laut. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan coelomet dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian, tersusun mengelilingi sumbu pusat. Contoh, binatang laut, landak laut, dan teripang. Moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Moluska, contoh bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Karena presentasi sudah selesai, maka perwakilan kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Saya Nur Fauzia, perwakilan dari kelompok Gimnospermae. Akan memberi pertanyaan kepada invertebrata. Apa perbedaan invertebrata dan vertebrata? Saya, Iufirli Walidina Ulfa, akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok invertebrata. Apa yang dimaksud cacing gelang mikroskopes? Saya, Cahya Indradunia, dari kelompok vertebrata. Apa saja contoh hewan invertebrata? Saya Jania Mirza Fitri dari kelompok tumbuhan lumut dan paku akan mengajukan pertanyaan. Apa saja contoh dari nematoda? Saya, Iufirli Walidina Ulfa, dari kelompok Angiospermae akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kelompok invertebrata. Apa yang dimaksud cacing gelang mikroskopis? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan di-share di akun YouTube kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.